Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Maulani Kusuma dengan NIM 12270300033. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metode Euler yang digunakan untuk gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara dan dengan gesekan udara. Pertama di sini untuk gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara, kode program yang digunakan yaitu ada library import numpy yang digunakan untuk operasi matematikanya. Kemudian di sini ada print song yang diimport dengan kode program yang dipanggil sama dengan yang Euler ini, dimana Prensol ini tuh untuk mencetak solusinya dan Euler ini untuk mengintegrasikan PDB menggunakan metode Euler-nya. Di sini juga ada import matplotlib, pyplot, splt untuk memplot dan membuat grafik dari hasil data ini. Kemudian di sini ada input data G sama dengan 9,8 di mana ini tuh gravitasinya. Kemudian ada persamaan diferensial biasa di mana didefinisikan fungsi X dan Y untuk mendefinisikan sistem PDB-nya dalam bentuk vektornya, di mana F0 sama dengan Y1 ini merupakan turunan pertama dari posisi Y0 yaitu kecepatan, dan F1 ini sama dengan G turunan Y1 yaitu percepatan yang diatur menjadi gravitasi. Kemudian return F mengembalikan nilai F-nya. Kemudian di sini ada X sama dengan 0,0 di mana ini tuh batas awal dari integrasi dalam satuan detik, dan X stop ini merupakan batas akhirnya sebesar 10. Kemudian di sini ada Y NPRI 0,0, 0 ini tuh Y dalam kondisi awal, yaitu posisi awalnya itu Y0-nya itu 0 dan kecepatan awalnya itu atau Y1-nya itu 0 dengan H sama dengan 0,1. Ini tuh ukuran langkah dari integrasinya, dan frekuensinya itu yang dicetak diatur 1. Kemudian solusi numerik menggunakan Euler-nya itu X, Y, integrate, F, X, Y, X stop, dan H ini merupakan fungsi untuk mengintegrasikan sistem PDB-nya, di mana F-nya itu fungsi yang akan didefinisikan PDB-nya, kemudian X itu waktu awal, Y ini nilai awal untuk posisi dan kecepatan, X stop merupakan waktu akhir integrasi, dan H ini ukuran langkah dari integrasinya. Kemudian di sini ada solusi eksaknya, di mana Y eksak sama dengan 1/2 dikali G dikali X dikali X, di mana ini tuh untuk menghitung solusi dari eksak untuk posisi Y pada waktu X. Kemudian di sini tuh dicetak hasilnya dengan print solusi PDB menggunakan metode Euler. Itu akan menghasilkan data jika kita running, kemudian memplot nilai solusi dan eksaknya, di mana PLT plotnya itu X dan X, Y.2,0 ini merupakan posisi yang dihitung untuk metode Euler-nya, sedangkan X dan Y eksak ini merupakan posisi yang dihitung dari solusi eksaknya. Kemudian di sini merupakan title dan X label yang digunakan. X label dan Y label ini merupakan keterangan yang digunakan pada grafiknya. Kemudian PLT legend, Euler dan eksak ini merupakan menambahkan legenda untuk membedakan antara solusi dan solusi eksaknya. Di sini PLT show untuk menampilkan grafiknya, dan input press ini untuk menunggu input dari pengguna untuk mengakhiri eksekusi program jika sudah kita running. Kemudian karena di sini tuh ada library pendukung yaitu Prensol dan Euler, maka sebelum kita running kita harus mempunyai kode programnya terlebih dahulu, di mana didefinisikan Prensol X, Y, frekuensi ini merupakan X-nya itu nilai waktu pada setiap langkah, dan ini tuh Y-nya ini merupakan solusi dari setiap variabel. Kemudian di sini frekuensinya itu frekuensi tampilan hasilnya. Kemudian didefinisikan print head and print, di mana print head ini adalah untuk mencetak
tabelnya, yaitu label untuk kolom waktu X dan variabel solusi Y1, YI, di mana N-nya ini merupakan jumlah variabel yang akan dicetak pada tabelnya. Dan untuk N ini merupakan judul kolom pertama untuk waktu X, dan iterasi for in range itu untuk mencetak header dalam masing-masing variabel solusi YI. Kemudian di sini juga ada print line-nya, di mana nilai X ini untuk nilai waktu pada langkah tersebut, dan ini tuh Y ini itu berisi nilai solusi pada titik waktu X, dan N itu jumlah variabel YI. Dan untuk persen 13,4 ini merupakan format angka untuk notasi ilmiah dalam 4 angka di belakang koma dan 13 karakter untuk penyelarasan yang rapi. Kemudian di sini juga dihitung M dan N-nya, di mana M-nya itu len Y itu untuk menghitung jumlah langkah waktu pada Y, dan len Y0 itu len Y0 itu untuk menghitung jumlah variabel solusi pada setiap titik waktu. Kemudian di sini jika frekuensi sama dengan 0, artinya jika frekuensi bernilai 0, maka frekuensi diubah menjadi M. Artinya semua data akan ditampilkan tanpa ada yang terlewatkan. Kemudian di sini print head untuk mencetak tabel print head-nya. Kemudian di sini ada untuk mencetak setiap baris datanya, di mana ini tuh for in range 0, M frekuensi ini tuh melakukan iterasi dari 0 hingga M dengan selisih frekuensi untuk menentukan setiap frekuensi langkahnya. Kemudian di sini if jika indeks terakhir yang dicetaknya itu bukan indeks terakhir Y, M kurang 1, maka fungsi ini tuh memastikan untuk mencetak baris terakhir M dikurang 1 dan Y M dikurang 1. Ini tuh memastikan hasil akhir dari setiap frekuensi itu meskipun tidak bertepatan dengan frekuensinya. Kemudian library pendukung lainnya itu ada di Euler, di mana ini tuh untuk diimport dulu nampinya untuk untuk pengoperasian matematika. Kemudian didefinisikan f, x, y, x stop h, di mana f-nya itu fungsi yang mendefinisikan sistem PDB-nya, x-nya itu titik awal, y-nya itu nilai awal untuk variabel yang tergantung pada x stop-nya itu titik akhir untuk integrasi, dan h-nya itu ukuran langkah integrasinya. Di sini juga didefinisikan Euler seperti di atas, namun tidak ada x stop-nya dengan persamaan K0 H kali F X, Y. Ini tuh merupakan perkiraan perubahan dalam Y untuk satu langkah H. Kemudian ini tuh return K0 itu nilai K0 akan dikembalikan digunakan sebagai nilai tambahan untuk memperbarui nilai Y dalam langkah Euler. Kemudian inisialisasi X dan Y, di mana untuk menampilkan waktu X pada setiap langkah, dan Y ini untuk menampilkan nilainya pada titik waktu X. Kemudian X pen ini untuk menambahkan nilai waktu X dan Y ke dalam daftar X dan Y sebagai langkah pertama. Kemudian while X dikurangi X stop, di mana selama X masih kurang dari X stop, maka fungsi ini akan terus melakukan integrasi dalam langkah berikut. Pertama, menyesuaikan ukuran langkah H, di mana kita itu mengatur H menjadi nilai yang lebih kecil antara ukuran langkah H yang asli atau jarak yang tersisa hingga X stop. Kemudian menghitung nilai Y dengan Euler. Ini tuh Eulernya itu pakai yang atas ditambah dengan Y. Ini merupakan langkah utama dalam metode Euler, di mana nilai Y-nya itu diubah berdasarkan perkiraan turunan. Kemudian ini tuh memperbaharui nilai X, di mana menambahkan ukuran langkah H sehingga fungsi bergerak ke titik waktu berikutnya. Menyimpan nilai X dan Y yang baru dengan X append Y X, Y X append Y. Kemudian ini tuh return NP ini tuh mengonversi daftar X dan Y menjadi array NumPy untuk hasil akhir yang lebih mudah diolah. Maka setelah kita mempunyai kedua kode program untuk melengkapi
bagian contoh soal gerak jatuh bebas tanpa gesekan, kita dapat merunning dan menghasilkan data dan grafik seperti ini. Dengan sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu posisi. Nah, ini tuh yang diatur tadi, X, Y0, Y1 tabelnya. Nah, kemudian untuk bagian yang contoh gerak jatuh bebas dengan gesekan udara, itu tuh yang membedakan di sini untuk bagian semuanya itu sama, yang membedakan itu di input datanya. Pada input datanya itu ditambah dengan nilai C-nya, di mana nilai C ini merupakan koefisien gesekan udaranya, dan M ini massa bendanya. Kemudian yang membedakan juga F0-nya itu, kalau yang tadi Y1 ini tuh diganti jadi G dikurangi C per M dikali Y0, di mana ini tuh mempresentasikan persamaan diferensial untuk kecepatan yang berhubungan dengan gravitasi. Kemudian yang membedakan juga di sini tuh pada bagian H-nya, jarak integrasinya itu kita ubah menjadi 0,5. Dengan Y eksaknya, solusi eksaknya itu G kali M per C dikali 1 kurangi NP eksponensial dikurangi C per M dikali X. Dimana itu untuk menghitung kecepatan pada setiap titik waktu dalam X, dan memberikan solusi teoritis yang sesuai dengan model fisikanya. Untuk bagian ini juga diubah gerak jatuh dengan gesekan udara. Maka dapat kita running dan menghasilkan grafik yang seperti ini. Cukup linear, kurang linear karena tidak lurus. Di sini dengan sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya posisi, dan datanya yang diperoleh itu ada X dan Y0. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.